Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin Wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in Wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum Bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ketiga yaitu babus sabri. Kemarin disampaikan oleh Imam Nawawi 3 ayat terkait sabar. Sekarang masih kelanjutan, ada 3 ayat lagi yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari sekian banyak ayat-ayat di Al-Quran yang mendorong kita untuk supaya kuat di dalam bersabar. Sakmangke wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah Ta'ala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sabara lan yakti wong sabara kang gelem sabar sapa wong, wa ghafara lan gelem nyepuro. Gandengane sabar niku terus nyepuro. Sabar dirinya itu tidak memperturutkan hawa nafsunya, ngerem awake dan mengampuni orang lain supaya keburukannya itu tidak terus. Jadi sabara niku nahan eleke kita supaya gak muncul, menahan diri kita supaya keburukan yang ada dalam diri kita itu ndak keluar. Lewat sabar niku ngempet nek cara kita. Mengampuni orang lain itu supaya keburukannya itu berhenti. Sebab kalau tidak diampuni, apalagi kita membalasnya, niku tidak selesai-selesai. Jadi kunci menyelesaikan keburukan baik dari diri kita maupun orang lain niku nggih ayat niki. Surat Asy-Syura 43 niki. Walaman sabara itu menghentikan keburukan dalam diri kita, wa ghafara itu menghentikan keburukan dari pihak lain. Inna dzalika min azmil umur. Sak temene ing dalem mengkono sabar lan nyepuro, di dalam sabar dan memberi maaf itu lamin azmil umur, yakti penejo kukuhe pira-pira perkara. Urusan napa mawon niku kata kuncinya itu pada sabar dan memaafkan. Sebab kita ini makhluk sosial, pasti bersinggungan dengan orang lain, sengaja atau tidak sengaja. Kroso gak kroso kita niki mesti bersinggungan dengan orang lain. Penyelesaiannya adalah kita menahan diri kita supaya tidak berlarut-larut,
dan kita memaafkan supaya juga tidak berkelanjutan dari orang lain tersebut. Niku lamin azmil umurnya itu di situ. Poin pentingnya kita bermasyarakat itu nggih sabar dan memaafkan. Nanti bisa enak. Kita tinggal di mana saja, bergaul dengan siapa saja aman. Punya ilmu, sobaro, wa ghafaro. Nah, niku duwe tangga apik ngonten niku nggih enak. Duwe tangga mboten apik, keburukan mereka itu ndak menyentuh kita. Karena kita punya prinsip sobaro wa ghafaro. Lamin azmil umur. Artinya itu seperti sifatnya Rasul Ulil Azmi. Disebut Rasul Ulil Azmi itu nggih karena kalau kita lihat sirah perjalanan hidupnya niku Rasul yang paling berat di dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah, khususnya perlawanan-perlawanan dari sekelilingnya niku. Dan beliau para Rasul Ulil Azmi niku mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kata kuncinya nggih dua niku. Sabara wa ghafaron. Sabar dan memaafkan. Nah niku sehingga orang yang bisa menerapkan dua ilmu tersebut niku memiliki wirasah, memiliki warisan keilmuannya para nabi rasul ulil azmi. Nek ten mriki diterangno gampang oleh ridane Gusti Allah. Wong sing sabar kali nyepuroan niku gampang oleh ridane Gusti Allah. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala terkait sabar juga di dalam surat Al-Baqarah 153. Ista'inu bis sabri was sholati innallaha ma'as sabirin. Ista'inu padha njaluka tulung sira kabeh bisabri kelawan lantaran sabar, mintalah pertolongan kepada Allah, tapi yo gawe cara yang pertama itu adalah dengan sabar. Sabar itu tetap berada di jalur Allah secara istiqomah. Niku sabar. Jadi sabar niku mboten kok diam pasif, tidak bergerak, menunggu, niku mboten sabar. Niku kurang gagasan, kurang ide, kurang kreatif. Malah iso diarani males, nggih, lemah. Niku mboten sabar. Sabar itu berada di jalur Allah secara istiqomah, konsisten dalam kebenaran, niku sabar. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu misalnya itu nggih butuh kesabaran. Butuh kesabaran niku nggih butuh strategi, butuh ketelitian, butuh kekuatan, ketahanan untuk terus di situ sampai terwujud. Lah nek dikei ujian sekali terus langsung mundur, nggih niku mboten sabar. Nggih. Atau dia menunggu datangnya keberuntungan, ngenteni ditawani, ngenteni dijak, ngenteni dikongkon, wah niku mboten sabar. Nggih. Jadi sabar itu aktif di jalan Allah secara istiqomah. Jadi makna sabar itu bukan pasif, sabar itu aktif.
Rasul ulil azmi niku Nabi Nuh niku. Nabi Nuh niku 950 tahun itu ndak pernah berhenti. Meskipun hanya mendapatkan orang sebanyak 80 sing iman niku lho Pak. Selama 950 tahun niku wala bitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kecuali 50 berarti 950. Niku Nabi Nuh niku lailaw wa nahara niku ngajak umate untuk ibadah iman datang Allah. Tidak kenal menyerah. Sebab sing didelok niku mboten hasile. Sing didelok niku perjuangane, prosesnya itu. Nek hasil bagi Allah mudah saja. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau semua penduduk bumi ini dijadikan iman itu mudah bagi Allah. La'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Gampang kalau Allah mau. Tapi para rasul, para nabi, para aulia, para ulama niku berjuang nyampekno agamane Allah niku mboten kok sing akeh iku sing berhasil, sing titik niku sing gagal mboten. Nggih. Tapi bagaimana kesabaran lah niki maknane kesabaran niki kesungguhan aktif berjuang di jalan Allah secara istiqomah awal sampai akhir. Lah niku sabar. Bisa pertolongan Allah itu datang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah niku memberi pertolongan sesuai yang Allah kehendaki. Kadang-kadang ditolong, kadang-kadang nggih mboten, Pak. Mulane enten nabi rasul bahkan niku yang terbunuh di tangan umatnya. Kados Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Niku bukan berarti Gusti Allah kok gak nolong nggih. Allah gawe ketentuan koyok ngonten. Ada yang ditolongnya itu di menit, di detik-detik terakhir. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah niku di detik-detik terakhir niku. Terus dijawab kali Gusti Allah ala inna nasrallahi qarib. Sampai nabi dan orang beriman yang bersamanya niku, rasul dan orang beriman yang bersamanya niku sampai merintih ndonga nang Gusti Allah mata nasrullah. Kapan niki pertolongane Allah iki? Kapan niki kok gak teko-teko niki? Baru datang ala inna nasrullahi qarib. Ojo putus asa ya, pertolongan Allah itu dekat. Jadi pertolongan itu tidak selalu dengan kemenangan, Pak. Sebab kematian pun bagi orang beriman itu adalah syahid. Sehingga iskariman aumut syahidan niku dua-duanya mulia. Sing penting tetap berjuang di jalan Allah sesuai dengan jalur cara sak mangke profesi yang diberikan Allah kepada kita. Niki medan juang kita masing-masing niki mboten sami. Nelayan niku nggih berjuange ten mriku. Pedagang niku nggih berjuange ten mriku. Guru niku perjuangane ten mriku. Petani niku masing-masing ten mriku. Sing penting jujur, temen pun gini kun nekakno ridane Allah. Sehingga Kanjeng Nabi nate ndawuhna at-tajirus shadiq ma'as-siddiqin. Pedagang yang jujur itu berkumpul dengan orang-orang yang imannya itu kualitas 24 karat. Siddiqin, pelopornya niku Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang bukan rasul, bukan nabi, tapi imannya itu 100%. Itu pedagang yang jujur, derajatnya bisa paling tinggi seperti itu. Artinya ndak harus kemudian bertempur di medan perang, kecuali kalau kondisinya memaksa seperti itu. Seperti dulu ketika Indonesia dijajah, lah niku perjuangannya nggak angkat senjata.
Tapi kalau sekarang nggih perjuangannya sesuai bidangnya masing-masing niku. Dengan kesungguhan, dengan kejujuran, ketulusan nggih, sebagai sarana untuk beribadah. Ini kuis perjuangan kita ten mriku. Lah niku kita butuh bisobri yang pertama. Butuh tekun, tetap aktif di jalan Allah secara istiqomah niku. Wassolati lan salat. Salat niki nek dimaknani istilah nggih berarti 2 rakaat salat hajat niku, minta kepada Allah. Kalau dimaknani lughatan ya salat itu maknanya doa. Berarti dengan sabar dan doa. Kalau bahasa yang sudah populer di tengah-tengah kita, usaha dan doa. Usaha niku nggih bagian dari kesabaran. Tidak menyerah, tidak berputus asa. Usaha niku bagian dari kesabaran. Nggih, bisabri wassalah. Nah niku dadi bener niku usaha dan doa niku. Ikhtiar dibarengi dengan doa. Sampai datang pertolongan Allah. Bisa pertolongan Allah itu datang sesuai dengan yang kita kehendaki. Itu berarti kehendak kita itu kebetulan sama dengan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi bisa jadi pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita rencanakan. Allah punya rencana lain yang mungkin kita tidak menyangka. Tapi di kemudian hari kita mungkin diberitahu oleh Allah, kilo. Kenapa kemarin tidak dikasih keberhasilan seperti yang kita inginkan? Jadi Allah niku pasti mendengar doa, Pak. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah menjamin ijabah dari doa kita kepadanya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai apa yang kita kehendaki. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Nggih terserah Gusti Allah, wong Gusti Allah kok kita atur-atur niku kaya Allah niku pelayan kita mawon. Kita suruh untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Yuk kita berdoa, tapi kita jangan menutup bahwa Allah punya rencana yang lebih hebat dari rencana kita. Kita jangan mengunci seolah-olah harus seperti ini. Sehingga kalau tidak terwujud, kita niki terus kecewa. Seperti tidak menerima ketentuan keputusan Allah. Boten, yuk kita berdoa, tetapi kita juga menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Tugas kita 2 niku, bisabri wassolatin. Niku ibadah kita. Perkara hasil wis Allah. Dikei gak enak kita hadapi dengan sabar-sabar menjadi pahala. Dikei enak cocok kita hadapi dengan syukur, syukur juga berpahala. Jadi tidak ada ruginya. Ajaban li amril mukmin terus Kanjeng Nabi niku. Aneh, urusane wong mukmin niku aneh. Gak ono eleke. Nek dikei enak wong mukmin niku syukur, syukur niku apik ndadekno cidhek nang Allah. Nek dikei gak enak wong mukmin niku sabar, sabar niku apik ndadekno cidhek nang Allah. Mulane sing nate disampaikan niku Nabi Sulaiman niku dipuji dengan ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub juga dipuji dengan kalimat yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Jenengan tingali nek gak ada aplikasi Quran niku jenengan cari ni'mal abdu. Niku munculnya 2, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Nabi Sulaiman niku perwakilane sing
cara kita cocok kan ceritane enak-enak tok Nabi Sulaiman niku nggih. Terus lari-lari niku kan nggih. Kaya raya nggih, punya jabatan, pengikutnya banyak. Nah, nek Nabi Ayub niku kan ceritane melas-melas ngoten niku. Tapi dua-duanya itu menjadi hamba terbaik. Ni'mal abdu, saapi-apike hamba iku ya Sulaiman, saapi-apike hamba iku ya Ayub. Innahu awwab. Dua-duanya menggunakan nikmat cobaan itu sebagai sarana awwab, kembali kepada Allah. Jadi mendekat kepada Allah niku dengan banyak ragam. Semuanya bisa kita gunakan dengan sebagai sarana mendekat. Pokok mboten sing haram. Enak digawe nyidek nggih apik, gak enak digawe nyidek nang Allah nggih apik. Nah niku wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Lah niki kemuliaane. Mboten enten innallaha ma'as syakirin, mboten enten. Nek syakur niku wa qalilum min ibadiyas syakur. Hamba Allah yang ahli bersyukur itu sangat sedikit. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Nek syukur niku kata-kata niku wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang syukur. Nek sabar kata Pak. Soalnya sabar niku kadang karena keadaan. Ya napa malih kate gak sabar wong kenyataane koyok ngenten ya wis diterima ae. Wis sabar ae kate ya apa. Akhire wong sabar niku luwih gampang. Walaupun juga tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak orang itu yang menyerah, putus asa, padahal niku jelek. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Niku nggih pole gak sabar, putus asa dari rahmatnya Allah. Padahal yang putus asa dari rahmatnya Allah itu ya hanya orang yang tidak percaya dengan Allah, nggih wong kafir niku. Lah kita niki duwe pangeran kok kate gak sabar niku ya nopo? Wong semuanya itu sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah, kita tinggal menjalani. Mempersiapkan diri kita dengan usaha dan doa niku gawe kesiapan diri kita. Supaya siap menghadapi napa mawon sing wis dadi ketentuane Allah. Polahe nek gak sabar, gak ndonga, mboten kuat, Pak. Tanpa doa, tanpa sabar, nggih bunuh diri. Ndak punya sandaran, kekuatan diri dengan kesabaran ndak punya, sandaran yang kokoh kepada Tuhan, kepada Allah dengan doa ndak punya. Roboh. Innallaha ma'as sabirin. Nah, orang-orang yang sabar itu disertai oleh Allah dengan pertolongannya. Orang yang mempersiapkan diri, kekuatan dirinya niku sabar niku aktif di jalan Allah niku akan dibarengi dengan pertolongan dan rahmat Allah. Innallaha ma'as sabirin. Pertolongan dan rahmat Allah menyertai orang-orang yang sabar sehingga dia kokoh. Kokoh karena terlebih dahulu mengokohkan dirinya dengan sabar. Lalu dibarengi dengan pertolongan dan rahmatnya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi kita nggih kudu nyiapno dua niku. Bisabri wassalah. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala niki ayat yang terakhir yang keenam yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya terkait sabar. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Nggih. Wala nabluwannakum lan bakal nguji temen ingsun ing sira kabeh. Pasti kalian itu akan kami uji. Hatta na'lama hingga ngerti sapa kita. Ngerti sing dimaksudkan mriki, ngerti yang bisa disaksikan oleh semua manusia.
al mujahidina ing pira-pira wong sing temen-temen berjuang mingkum hale saking sira kabeh wassabirina lan pira-pira wong sing sabar. Mana di antara kalian yang berjuang betul-betul dan mana yang sabar. Jadi berjuang dan sabar niku sak paket, Pak. Melok ayat niki lho, surat Muhammad ayat 31 mulane jangan sabar itu diartikan diam, diartikan pasif, diartikan tidak bergerak, menunggu, mboten sabar niku. Nggih niki. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Niki didadekno sak paket. Ujian itu dihadirkan Allah, didatangkan Allah kepada kita. Baik niku ujian sing cocok doati, rupa nikmat enak ngoten niku. Sebab ujian niku enten kalih. Enten bisyarri wal khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jangan dikira ujian niku sing gak enak tok. Kita niki kadang keseringan gawe istilah yang berlaku di bahasa kita, di keseharian kita. Ketika disebut ujian niku sing gak enak. Ketika enak kita menyebutnya nikmat. Nek gak enak baru disebut ujian. Padahal enak niku nggih ujian. Sebab pirang-pirang uang niku ketika diuji dengan kefakiran dia lolos. Ibadahnya lancar, aman, karo masyarakatnya tetap apik. Habluminallahi lho apik meskipun ndak punya. Habluminan nase nggih apik meskipun ndak punya. Tapi begitu diganti fakir miskinnya itu dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kejayaan, dengan kekayaan, tidak jarang malah mengikuti jejak korun, saklaba, ngoten niku. Nggih. Nggih kudune diwolak-walik niku tetep. Nduk nisor ya tetep Allah, nduk ndukur nggih tetep Allah. Diputer-puter koyok napa mawon tetep Allah. Artinya keimanannya, ketaatannya, kebaikannya itu tidak berubah. Sebagai orang biasa maupun sebagai orang yang punya pengaruh luas, tidak merubah dirinya, tetap menjadi habluminallah baik, habluminan nas baik. Nah niku hamba Allah yang sesungguhnya perlune diuji, diwolak-walik niku nggih ngonten niku sakjane. Kadang kita niki dikei sakit, kadang terus sehat, kadang dikei berhasil, kadang dikei gagal, kadang dikasih pujian, kadang dikasih cacian. Ya seperti itu. Allah cuma ingin tahu kita itu tetap mendekat kepada Allah dengan pujian, tetap mendekat kepada Allah dengan cacian, tetap mendekat kepada Allah dengan kesehatan, tetap mendekat kepada Allah dalam kesakitan. Niku tidak merubah semuanya itu untuk kita gunakan mendekat kepada Allah. Wah niku kawula sing temenanan. Mboten Abdul Ghani utawa Abdul Fakir mboten. Nek kawulane sugih, kawulane melarat mboten. Nek sugih tok dadi wong apik, begitu nek melarat melayune nang Gunung Kawi. Golek pesugihan malahan. Waktu sugih iktikaf, waktu bangkrut nang Gunung Kawi. Lah niki kan Gusti Allah kadang nguji ngonten Pak. Kita diwolak-walik niku kadang Gusti Allah cuma kepingin roh, kamu itu hambaku yang sesungguhnya atau tidak. Diwolak-walik kali Gusti Allah. Nah, maka sabar itu jangan dijauhkan dari mujahidina minkum wassabirin. Karena maknanya sabar itu aktif. Mujahid niku berjuang, aktif. Bukan pasif diam. Niki sering salah kaprah gitu. Wis sabar dikongkon ngedem niku sabar niku maksudnya kemudian diam, tidak melawan, tidak apa. Nggih dicari solusi maksudnya, Pak. Nggih solusi ndak harus dengan kekerasan mboten, tapi digolekno solusi. Jalan keluar terbaik bagaimana? Islah. Nggih, berdamai yang enak itu yang bagaimana? Nah, ini kudu berjuang. Kita jangan sampai menjadi orang dolim, tapi orang lain pun kalau bisa jangan juga menjadi orang dolim. Kita mencegah diri kita jangan dolim, kita juga mencegah orang lain juga jangan berbuat dolim.
Karena nanti sama saja kedoliman merajalela, bisa dari diri kita, bisa dari orang lain. Dua-duanya diperjuangkan. Gini kuau, walaman sobaro wa ghafaro niku wau. Menahan diri kita supaya ndak dolim, menahan orang lain juga supaya tidak berbuat dolim. Dengan cara tidak memperpanjang lebar niku, ghafaro niku. Wal ayatu fil amri bisabri, wal ayatu lan utawi piro-piro ayat fil amri ing dalem perintah bisabri kelawan sabar. Oh akeh nek dituruti. Wa bayani fadlihi lan penjelasan keutamaane sabar iku katsiratun awakeh. Ma'rufatun tur kinaweruan. Diketahui pokok kita niki rajin maca Quran jenengan catet mawon ketemu sobaro isbiru wasobiru ketemu sobirin ketemu wonten niku kathah sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang sabar. Sampun sak mangke ganti hadise. Imam Nawawi nampilno hadis yang pertama dalam bab sabar. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, diriwayatake saking Abu Malik bapake Malik yaiku Al-Haris ibni Asim, kadang disebut Ka'ab bin Asim. Jenenge niki kadang disebut Ka'ab wakila, kadang disebut Al-Haris. Dan mriki Imam Nawawi nampilno Al-Haris. Pokok Abu Malik ibnu Asim niku nggih niki. Al-Asy'ari kang bangsa kabilah Asy'ari, kabilah besar di Yaman, yang ketika masuk Islam niku berbondong-bondong. Niku sing do ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Niku salah satunya kabilah Asy'ariyin niki. Dari Yaman niku naik kapal. Naik perahu besar bareng-bareng sak keluarga, termasuk di dalamnya Abu Musa Al-Asy'ari niku sing nggawa. Nggih, sing nggawa. Dia iman terlebih dahulu. Abu Musa Al-Asy'ari niku sing paling kondang. Ketika dia diutus oleh Rasulullah bersama sahabat Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah ke Yaman, niku berhasil membawa keluarganya Abu Musa Al-Asy'ari niku, termasuk di dalamnya Abu Malik niki Al-Asy'ari niki alias Al-Haris ibni Asim niki radhiyallahu anhu. Wafat ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, zaman paceklik, zaman taun nek cara wingi awak dhewe niku corona ngoten niku. Niku banyak mewafatkan ribuan manusia ketika zaman Umar niku. Sing jenengan kepireng kisahe Umar nunggoki ana ibu masak watu polahe anake supaya meneng, sik nak sabar nak ya sik digodhogno ibu nak. Engko nek mateng tinggalan turu. Niku musim paceklik yang banyak menelan korban jiwa yang luar biasa, termasuk salah satunya niki Abu Malik Al-Asy'ari niki wafate nggih bareng kalih sak kurun, sak zaman, sak mangsa dengan sahabat Mu'ad bin Jabal niku, dengan sahabat Abu Ubaidah Syarahbil bin Utbah niku di hari yang sama wafate niku. Nggih cara mriki diluk-diluk innalillahi wingi niku. Kala ngendika sapa Abu Malik Al-Asy'ari kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki hadis niki pas koyok sing kula ngaji Ahad kelima wingi. Ketepaan sama niku kan nggih enten cerita sabar. At-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun
Lah poine nangone kalimat was-sabru diyaun niki. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. At-tahuru utawi sesuci separo mawon iki hadis panjang. Utawi sesuci atau kalau kita yang sering lebih populer niku an-nadhafatu minal iman. Nek cara hadis niku redaksine nek melok Sahih Muslim niku at-tahuru syatrul iman. Kita sing sering kenal niku an-nadhafatu minal iman. Nggih mirip-mirip niku sami. At-tahuru utawi sesuci, bersuci, menjaga kesucian. Nek dijerokno baik lahiriah maupun batiniyah. Baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Niku sing lahiriah. Sing batiniyah nggih teko penyakit sing najis doati niku. Takabur, riya, hasud. Niku kan mengotori hati. Nggih. Garai ati niki najis, kotor. Iku syatrul imani, separone iman. Jadi poin penting keimanan itu terletak dalam kesucian niku. Nggih. Karena segala sesuatu itu dimulai dari kesucian niku. Wong menungso niki lahir nggih yuladu alal fitrah. Segala sesuatu itu bisa dimulai, kebaikan apapun itu mulainya dari kesucian. Salat niku apik, nggih suci sik. Berwudu. Nggih. Rumah itu bisa disebut bagus, nggih bersih dulu, suci dulu. Semegah apapun tapi nek kotoran tikus, kotoran kelelawar, kotor, meskipun rumahnya niku tingkat 3, Pak, nggih mboten iso diarani bagus. Semua itu diawali dari kesucian. Suci, bersih niku baru kok iso. Kebaikan-kebaikan itu diletakkan setelahnya. Tidak bisa diletakkan kecuali setelah kesucian. Maka niku menempati porsi besar. Separuh dari keimanan niku perjuangannya tenggone kesucian niku. Kalau secara lahiriah itu bisa dengan disucikan, dibasuh, nek mughalladha nggih 7 kali, salah satunya dengan debu. Kalau mutawassito nggih dibasuh dengan air asalkan bau, warna, rasa hilang. Kalau mukhaffafa misalnya sudah hilang cukup dengan cipratan-cipratan saja. Kalau dari hadasnya itu besar berarti mensucikannya dengan mandi besar. Kalau hadasnya kecil berarti dengan wudu. Kalau hati kotornya itu karena dosa nggih dengan taubat, dengan istighfar. Semuanya awal makom niku nggih makom taubat. Nggih. Dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tazkiyatun nafas, kadang wong gak gelem disebut tasawuf tapi nek tazkiyatun nafas gelem padahal nggih sami. Itu makom pertama, kedudukan awal, derajat awal. Cara madrasah pertama iniku kelas 1 ibtidaiyah iniku nggih tobat dulu. Ndak bisa makam tertinggi ridhonya Allah itu diraih kalau belum pernah taubat. Radiyatan mardiyah itu harus taubat dulu. Kalau ndak taubat ndak mungkin diridani, Pak. Wong dia belum menyesal, punya salah, punya dosa, belum menyesal dan belum diampuni, bagaimana bisa diridhoi? Jadi awal niku at-tahuru syatrul iman niku penting. Walhamdulillahi tamlaul mizana niki ternyata nggih cukup. Besok walhamdulillah tamlaul mizan wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi
likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.